gini Bang, kami dari SMA 1 mau melakukan wawancara kepada Abang mengenai isu-isu yang sedang sangat marak di tanah Karo ini, yaitu judi online, Bang. Jadi boleh pertama dulu perkenalkan nama Abang. Saya Irwan Tuku, salah satu wira swasta di Kabanjahe, dan saya juga salah satu korban dari judi online yang sedang marak sekarang. Baik Bang, jadi dari pengalaman Abang, menurut Abang judi online itu suatu yang menguntungkan atau merugikan? Oke, baik. Kalau menurut saya pribadi, judi online itu sangat merugikan dan dampaknya bukan hanya untuk pribadi, tapi untuk keluarga juga untuk sosial. Karena selain itu menguras waktu, uang, banyak juga orang yang mau melakukan tindak kejahatan gara-gara terdampak judi online ini. Jadi banyak juga keluarga yang jadi hancur. Bisa kita lihat fenomena perceraian pun meningkat baik di Tanah Karo maupun di luar Tanah Karo gara-gara judi online. Itu bisa kita lihat datanya juga. Seberapa serius kira-kira permasalahan terkait judi online ini? Kalau menurut saya pribadi sudah sangat serius ya, karena dari yang saya lihat dari beberapa lokasi terutama kopi di Kabanjahe, hampir semua para orang-orang di dalam itu bermain judi online, dan itu memang sudah sangat meresahkan sekali gitu. Karena yang seperti tadi yang bilang, selain itu menghabiskan uang gitu, banyak dari mereka yang keluarganya hancur, dan ada juga pesertanya di situ adalah anak sekolah. Jadi sangat membahayakan sebenarnya. Anak sekolah juga masuk ke dalam judi terjerat dalam judi itu karena faktor lingkungan. Sudah bisa dibilang karena sekarang hampir semua lingkungannya itu sudah mengenal namanya judi online, dan itu lingkungan itu sangat berpengaruh begitu. Jadi dari awalnya ikut-ikutan, dan memang judi ini biasanya ya seperti itu, di awal-awal dia membuat orang jadi menang sehingga kecanduan. Tingkat adiktifnya sangat tinggi juga judi online, sangat mempengaruhi psikologis. Jadi yang sudah terjerat itu akan sulit untuk lepas biasanya judi online. Kira-kira hal apa yang paling menarik perhatian orang terhadap judi online itu? Apakah kemenangan itu atau? Ya, pada dasarnya seperti itu. Pada dasarnya kita tahu orang akan tertarik dengan uang cepat. Terlebih kalangan bawah, memang yang paling banyak nanti terjerat adalah orang-orang kalangan bawah. Dan makin sulit bagi mereka untuk lepas. Kenapa? Karena saat mereka sudah terjerumus di judi online, mereka akan terlilit hutang. Dan dalam pola pikir mereka akan berpikir selalu saat ada uang sedikit, mereka ingin dijudikan untuk bisa melunasi hutang itu. Justru yang terjadi realitanya adalah mereka akan terus tambah hutang. Sebelumnya juga Abang bilang kalau Abang kan menjadi salah satu korban dari judi online ini. Bisa Abang jelaskan di mana awal mulanya Abang terjerat dan terikat dengan judi online tersebut? Oke, jadi ini dimulai tahun 2020 kemarin, di saat kita ada karantina COVID. Gitu. Jadi awalnya saya bukanlah orang yang suka nongkrong di kopi, namun karena aktivitas usaha harus dihentikan, gitu kan, gara-gara karantina COVID. Cuman di Kabanjahe masih juga boleh kalau kita nongkrong di kopi kemarin. Jadi saya nongkrong di kopi. Dari situlah saya lihat beberapa kawan main gitu kan. Jadi karena memang namanya manusia ada sifat ikut-ikutan, dan juga mungkin karena boring, bosan gitu kan. Jadi saya coba download aplikasinya, saya main gitu kan. Memang seperti itu awalnya, saya menang dan akhirnya kecanduan gitu. Tapi lambat laun ya semuanya tingkat kecanduan tadi tidak bisa saya hentikan. Cuman yang ada kekalahan terus menerus ya. Jadi dan itu butuh waktu yang sangat lama, sampai saya juga sempat melihat cek beberapa situs yang bisa menolong saya untuk lepas dari kecanduan judi online gitu kan.
ternyata memang tidak cara untuk melepaskan diri online itu tidak semudah yang terbayangkan. Makanya tidak jauh dengan narkoba, tidak beda dengan narkoba ataupun candu rokok. Yang awalnya coba-coba, setelah sudah tingkat kecanduannya meningkat, itu akan sulit untuk dilepaskan. Jadi sangat butuh usaha yang keras. Sampai kemarin saya ingin coba psikiater untuk sebagai salah satu alternatif melepaskan diri online itu. Berarti untuk sekarang itu udah nggak lagi, Bang? Ya, puji Tuhan sekarang saya sudah bisa berhenti, ya mungkin berkat dari pengalaman hidup yang sampai hancur, betul, sangat sampai hancur sekali kehidupan yang saya jalani, baru saya bisa bertobat, dan itu pun dengan doa juga. Kalau dampak untuk paling buruknya itu sendiri dari terlibat judi online ini apa, Bang? Kalau yang udah Abang jalani gitu. Dampak paling buruknya yang saya jalani dan saya lihat dari masyarakat, ya, yang paling utama pasti utang pasti akan banyak sekali timbul hutang. Yang kedua mungkin hancurnya usaha ataupun sumber pemasukan penghasilan. Yang ketiga pasti kehancuran keluarga. Itu pasti orang yang sudah kecanduan judi online, dia hanya akan fokus untuk cari uang untuk modal bermain judi. Dia akan lupa untuk keluarganya, dia akan lupa waktu untuk bekerja. Jadi bisa menghancurkan semua. Itulah kira-kira dampak yang saya tahu. Terus menurut lu Bang, apa yang membuat judi online ini kayak mudah kali untuk menarik perhatian orang-orang? Apakah karena faktor ekonomi, hiburan, atau hal lain gitu? Yang menarik dari judi online biasanya sensasinya. Itu sih yang beberapa pakar katakan, sensasi kemenangan gitu. Jadi bisa kita bayangkan, misalnya kita punya uang 1.000 bisa dilipat gandakan di 1 juta. Jadi itu sangat menarik, dan itu saat awal-awal kita mainkan sangat mungkin untuk kita dapatkan. Beda saat setelah kita kecanduan. Gitu, saat kita kecanduan, kita menghabiskan 10 juta pun belum tentu kita akan dapat 1 juta. Jadi awalnya memang dibuat menang gitu. Iya, rata-rata seperti itu. Rata-rata seperti itu, di mana rata-rata orang bermain judi pasti modal kecil. Jadi contoh saya ibaratkan begini. Saya dulu bermodal 50.000 perak. Dan saat itu saya menang 16.000. Di situ ada sensasi. Sensasi itu katanya kalau pakar bilang merangsang hormon dopamin, hormon kebahagiaan gitu. Dan itu akan membuat kita kecanduan, kita pengen lagi dapat itu. Begitu. Jadi saat mungkin ada istilahnya jackpot begitu kan, saat permainan judi itu menghasilkan jackpot itu hormon dopaminnya sangat tinggi. Besok pun kita akan mencari hormon itu, karena hormon dopamin itu menuntut kita untuk pengen lagi. Jadi itulah yang membuat judi online ini menarik bagi orang, karena awal-awalnya kita mau besar besar. Rata-rata orang pemain itu biasanya datang kecil. Jadi bandar pun sangat akan gampang rasanya memberikan hadiah yang kecil, hanya 6.000 gitu kan, itu sudah membuat orang tertarik begitu kan, atau 1 juta gitu. Nah setelah itu kita akan terlalu besar. Begitulah rata-rata siklus perjudian, dari yang main kecil lama-lama karena sudah kecanduan kita akan bertaruh besar dengan modal besar. Nah itu tidak akan kembali lagi. Terus dari sisi sosial, apakah judi online ini sudah dianggap sebagai ancaman nyata oleh masyarakat, atau justru masih dianggap hal yang biasa-biasa saja? Sebenarnya sudah dianggap ancaman nyata, karena banyak ibu rumah tangga sudah mengeluhkan hal ini, gitu kan, karena mereka sudah kelelahan mencari uang, mereka sudah kehabisan uang, banyak itu ibu rumah tangga sudah mengeluh hal itu, gitu. Dan ancaman sosial yang paling juga bisa kita lihat ya, kayaknya dulu berita soal pencurian sepeda motor di Takar itu masih minim, tapi sekarang hampir setiap hari ada berita kehilangan sepeda motor. Nah, belum lagi hasil kebun. Nah, hasil kebun juga udah banyak yang dicuri orang gitu kan. Itu ya bisa menurut saya nggak jauh-jauh dari dampak judi online kan. Dampak judi online dan mungkin juga narkoba. Itulah sekarang yang terjadi. Ada tanya lagi?
Jadi kalau melihat dari sisi pemerintah atau aparat penegak hukum, apakah ada menurut abang upaya untuk menangani judi online ini? Oh, baik. Jadi kalau menurut saya pribadi penanganannya masih terlalu minim dan bahkan aparatur negara tersebut juga termasuk orang pemainnya begitu. Oh iya, satu lagi dampak sosial yang mau saya sampaikan ya mengenai judi online ini sebenarnya adalah faktor dampak ke ekonomi kita juga. Kenapa seperti itu? Karena kalau kita perhitungkan mungkin lebih dari 5 miliar uang tanah karo dikirim setiap hari keluar untuk judi online. Bisa diperhitungkan dari berapa jumlah orang yang bermain dan jumlah orang yang berapa uang yang diekspor setiap hari ini. Jadi tidak kurang dari 5 miliar. Sedangkan seandainya uang 5 miliar tadi diputar dalam ekonomi kita, contohlah ini gambaran nyatanya Aron yang pergi sehari-hari ke ladang, mereka dapat gaji 100.000 sehari karena sudah kejadian judi online, maka uang 100.000 itu dihabiskan untuk bermain judi. Nah, sedangkan seandainya tadi uang itu mereka simpan, begitu, mungkin mereka bisa sekali seminggu mereka bisa kita ibaratkan makan pangsit lah ibarat. Berarti uang tadi sudah sampai ke toko pangsit. Namun gara-gara judi online ini tidak sampai, maka tukang pangsit akan kesepian. Sepi penjualan, tukang pangsit tidak mungkin beli pakaian. Berarti toko pakaian pun terdampak juga gitu kan. Nah, toko pakaian pun kesannya tadi ramai, mungkin dia bisa beli emas. Tapi gara-gara sepi, dia tidak beli emas. Jadi putaran ekonomi jadi terputus. Nah, karena dari lapis yang mendasar sudah menghabiskan uangnya untuk di online ini. Jadi itu pun salah satu makanya sekarang kita bilang kenapa ekonomi kita lesu. Ini salah satu termasuk dampak dari online. Itulah yang saya tanya lagi. Tadi upaya pemerintahnya. Upaya pemerintahnya kenapa saya bilang saya minim? Karena setahu apanya yang dicari dan yang dilakukan pemerintah adalah pemblokiran judi online. Nah, itu yang dilakukan kalau masalah tim cybernya kita, gitu kan. Tapi yang terjadi di lapangan orang-orang tidak bermain. Artinya situs-situs yang diblokir tadi pun kita tidak tahu itu situs yang diminta orang atau bukan. Nah, cuman mereka lapornya adalah telah melakukan situs. Gitu. Namun di lapangan tidak ada berkurang pemain karena situs tetap akan ada. Sangat banyak situs pemain. Jadi yang paling parahnya yang seperti baru-baru ini ada isu yang menyatakan salah satu menteri dalam kabinet Pak Prabowo menjadi backup untuk judi online. Jadi itulah sebetulnya sangat parahnya sekarang judi online di Tarkaro dan di Indonesia Pak ini. Jadi itu menurut abang apa langkah yang paling sederhana tapi berdampak yang bisa dilakukan oleh keluarga atau komunitas untuk mencegah anak muda terjebak dalam judi online ini? Oke. Nah, ya, kalau itu menurut saya pribadi untuk anak muda terutama gitu ya, batasi pergaulan. Nah, jadi untuk orang tua sangat penting untuk menjaga anak-anaknya dalam apalagi dalam pergaulan mereka. Sangat penting karena dari pergaulan ini kita bisa terjebak dalam judi online kalau kita terlalu salah. Terus yang lainnya lagi pastinya kita untuk anak-anak supaya lebih didorong lagi edukasinya mengenai judi online dan juga didorong untuk lebih mendekatkan diri kepada ibadah gitu karena itu pun termasuk salah satu akan menjadi rem dalam diri mereka saat mereka dihadapkan dengan judi online ini. Ya mungkin itu sih karena kalau untuk mengatasi di tanah karo mungkin harus usaha yang besar ya, tapi kalau untuk membantu agar generasi muda tidak makin banyak yang ikut-ikutan itu mungkin itulah salah satu yang paling penting dari keluarga dulu batasi goal. Kalau menurut abang, apakah nilai budaya karo seperti gotong royong, rasa malu, atau hormat terhadap orang tua
tua masih bisa dijadikan kamu menghadapi masa ini? Ya, sebetulnya kalau itu masih berlaku pada generasi sekarang, itu mungkin bisa menjadi tamu. Cuma masalahnya bisa kita perhatikan di generasi sekarang, generasi muda sekarang, rasa malu, budaya gotong royong dan juga orang tua itu sudah terkikis dalam pribadi masing-masing generasi muda. Jadi untuk membangun itu kembali mungkin butuh usaha yang besar gitu. Karena memang saya perhatikan ya generasi muda sekarang rasa malunya itu sudah berkurang. Mereka lebih pentingkan apa kesenangan diri sendiri, lebih mementingkan ego masing-masing, dan rasa hormat kepada orang tua pun sudah sangat berkurang. Jadi itu juga salah satu dasarnya mengapa orang tertaruh generasi muda sekarang tertaruh, menurut saya punya kualitas yang tinggi. Jika boleh memilih, apakah abang lebih berharap solusi datang dari sisi teknologi? Ya, kalau untuk judi online, saya pribadi lebih memilih pemerintah berperan besar di sini. Betul-betul 100% mereka bekerja keras untuk menyetop situs-situs judi online. Karena dengan itu, ibarat kata sama seperti narkoba. Jika narkoba itu tidak ada, maka peredaran narkoba pun tidak ada. Nah, seperti itu. Karena sangat sulit bagi kita untuk menyuruh orang-orang. Karena begini salah satunya deh ya. Kita taruh kalangan itu bukan hanya kalangan orang menengah berada gitu, enggak, banyak juga kalangan bawah yang mereka mungkin edukasinya kurang, yang perhatian keluarga kurang. Nah, orang-orang seperti itu akan sangat gampang terjerumus baik itu judi online ataupun narkoba. Tapi jika narkoba atau judi online itu tidak ada, maka mereka nggak akan terjun ke hal yang itu gitu. Seperti itu. Jadi kalau saya pribadi saya sangat berharap pemerintahlah yang berperan penting dalam hal ini. Kalau dari segi psikologi gitu bang, apa yang bisa dilakukan untuk berhenti dari kecanduan ini judi online? Gini ya, kalau dari segi psikologis yang membuat bisa berhenti itu adalah kehancuran. Saat orang sudah di titik hancurnya, titik yang betul-betul titik minus gitu kan, udah banyak hutang, usaha berantakan, mungkin disitulah nanti psikologisnya bisa merubahkan, bisa membantu dia untuk berubah. Ketika sudah hancur, kalau memang itulah bahaya judi online sebelum hancur. Nah, itu pun bukan jaminan 100%, karena bisa saja orang sudah mulai pulih ekonominya, situasinya kan, tingkat adiktif tadi, tingkat kecanduan tadi bisa kembali lagi, apalagi dengan lingkungan yang masih sama. Tidak jauh dengan narkoba gitu, tidak jauh juga dengan rokok. Jadi orang yang sudah berhenti merokok, saat dia dalam lingkungan yang merokok gitu, bisa sugesti namanya, tersugesti lagi dan bisa terjerumus lagi gitu. Jadi memang betul-betul harus jika yang kuat, dan aku juga nggak tahu bagaimana cara psikiater bisa menolong karena belum sempat menjalani gitu. Cuman abang masih sudah sempat dalam titik kehancuran tadi dan coba berbalik arah. Dan syukurnya, sampai sekarang secara pribadi juga abang bilang kita terlebih dari media Facebook pun bagi orang-orang yang sudah terjun judi online, biasanya Facebooknya pun akan banyak iklan judi online itu. Dan itu pun menjadi salah satu faktor yang menjadi sugesti bagi teman-teman lain. Terlebih video-video yang ditampilkan adalah video-video kemenangan begitu. Algoritma Facebook pun, dan itu ada Facebook aja pun masih mendukung hal ini gitu. Jadi banyak orang yang nge-like di online gitu kan. Jadi banyak faktor yang akan mendorong kita kembali untuk bermain. Jadi seperti yang bilang tadi, kalau psikologis tadi yang menolong, bisa saja terjadi, tapi tetap harus dibarengi dengan tekad yang kuat. Jadi ya begitu kira-kira tentang judi online. Masih ada pertanyaan lagi? Rakyat mau nanya bang, kalau untuk abang sendiri, apa upaya yang abang harapkan yang diterapkan pemerintah supaya hal ini terulang lagi ke generasi ini? Oke. Yang seperti yang bilang tadi ya, kalau yang abang harap terjadi
ke sekolah-sekolah. Kalau seperti penggunaan narkoba, kita kan penggunaan narkoba sudah ada ya ke sekolah ya. Mungkin bisa juga dari awal tuh dari SMP, anak SMP dan SMA sudah diberikan penyuluhan mengenai judi online agar yang mudah-mudahan beberapa orang jadi paham tentang judi online ini dan bahayanya agar mereka kelak tidak mencoba begitu. Karena biasanya rata-rata orang yang terjerat adalah orang yang sudah coba-coba. Jadi itu pun perlu bisa harapkan bisa dilakukan bagi pemerintah dalam bagian pendidikan ya untuk memperhatikan hal ini. Ya. Kira-kira kan abang udah berpengalaman, jadi mungkin bisa abang kasih pesan untuk generasi muda ini nanti supaya jangan terjerat atau nyoba-nyoba. Ya. Jadi untuk generasi muda, abang mengharapkan jangan pernah sekalipun untuk mencoba itu, karena saat kalian mencoba maka kalian sudah mengikat kontrak dengan perjudian. Dalam kontrak itu adalah hasilnya kehancuran dan kebinasaan. Kenapa? Karena jujur abang sendiri, seandainya tidak terjebak judi online itu, mungkin abang sudah memiliki harta miliaran. Tapi sekarang justru abang masih dalam rumah kontrak. Nah, jadi dan syukurnya adalah istri abang adalah orang yang takut akan Tuhan juga, jadi dia tidak meninggalkan abang gitu. Kalau enggak tadi mungkin kami pun sudah berpisah, anak-anak jadi korban gitu kan, karena otomatis kalau perpisahan dalam satu keluarga menyebabkan anak-anak itu adalah jadi anak broken home yang seandainya ikut mamanya tidak mendapat kasih sayang bapaknya, ikut bapaknya tidak mendapat kasih sayang mamanya, dan itu akan merusak mental mereka dan itu juga akan merusak generasi berikutnya. Karena anak-anak broken home pasti memiliki mental yang minus. Tidak mungkin anak broken home itu punya mental yang bagus juga, tapi minus, dan mental itu pun akan jatuh lagi pada mereka. Jadi akan hancurnya kan. Jadi pesannya jangan pernah sekali mencoba dan hindari tempat-tempat yang marak dengan judi online, terutama kedai kopi. Bisa nanti kalian perhatikan setiap kedai kopi di sana taruh rata-rata orang yang banyak yang main judi online. Jadi tolong kalian kalau sayang dengan masa depan kalian, kalau pengen hidup bahagia, jangan pernah sentuh judi online. Ya, itu aja pesan. Baik bang, makasih bang udah memberikan informasi yang sangat berguna bagi kami yang sangat awam tentang judi online ini. Ya. Makasih bang. Terima kasih ya, semoga kalian juga terjauh dari judi online semua. Iya.